desain interior kan ya, Raisya ya? Iya, S1-nya desain interior. Terus S2-nya kamu beralih ke arsitektural Iya. design ya? Gimana Iya, ceritanya kenapa sebenarnya iya. melanjutkan itu? Mhm. Sebenarnya ini sih, dulu tuh cari-cari jurusan desain interior tuh di luar negeri kayaknya nggak ada yang spesifik desain interior gitu kan. Mhm mhm. Mostly itu paling adanya juga ada sih tapi di kayak di institut di Milan itu Domus kalau nggak salah aku waktu itu namanya. Itu ada desain interior, tapi mostly tuh di mana-mana banyaknya kayak arsitektur and interior gitu. Mmm, Atau arsitektur dan macam-macam tetek mhm. banyaknya arsitektur lah. Nah, jadi salah satu Mhm. ini ya mungkin ya, salah satu fokusnya kamu ke interior, tapi tetap ngambil jurusannya arsitektur gitu ya? Mhm. Di sana katanya kamu ini ya, dapat beasiswa ya? Beasiswa Iya, apa itu? alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, kalau Sekarang udah enggak berat hidupnya. iya berat ya? Oke oke. Beasiswa apa nih, Raisa, yang didapat? Beasiswa LPDP yang dari LPDP. pemerintah Indonesia itu. Wah, hebat. Sekarang kamu, eee, udah semester berapa nih, Raisa, di sana? Aku udah terakhir sekarang, udah term akhir, summer Oh, term. Jadi udah semester. tinggal beresin portofolio. Disertasinya Mmm, udah selesai, udah submit, alhamdulillah. mmm. Terus tinggal beresin portofolio. Cuma kan karena pandemi kan, jadi semua deadline tuh bergeser gitu. Jadi harusnya Oh, harusnya tuh aku beres banget itu tanggal 23 September, tapi mmm, kemungkinan itu jadinya bulan November atau Desember gitu. mmm. Jadi Jadi mundur. mundur banget ya? Oke. Tapi Mm-mm. lumayan juga ya kamu bisa menata waktu, jadi terus tuh tesisnya jadi lebih baik ya, ya nggak? Nggak juga sih. Oh. Iya, mundurnya tuh soalnya kan kita jadi nggak punya akses ke studio kan. Jadi Iya, jadi ya peralatan apa segala macam terbatas. Terus kalau misalnya kita mau beli sesuatu tuh kan, misalnya beli online gitu pengirimannya tuh beberapa hari gitu kan. Jadi lumayan oh, kayak gitu. jadi Terus kendalanya di cuma situ ya? iya. Terus Terus gimana? juga iya, jadi kan kita tuh biasanya kalau em, di akhir tahun ajaran itu selalu ada pameran akhir tahunnya kan. Mhm, Namanya itu apa Big Pro Show gitu. Nah, mmm. terus harusnya itu di tanggal 23 September. Cuma karena Oh, COVID ini makanya diundur, terus formatnya juga kan jadi nggak bisa physical, apa pamerannya kalau tuh nggak bisa pamerannya ya, fisikal gitu. jadi Jadi harus online ya? platform online. Iya, Oh, jadi lebih banyak juga yang mesti disiapin kan, kayak mhm. ininya, simulasinya apa gitu-gitu itu harus disiapin lebih banyak gitu. Uh, banyak banget ya kendalanya gara-gara Covid ini ya, tapi semoga aja bisa cepet ya, selesai terus Iya, balik lagi deh ke Indonesia ya. amin. Amin. Nah, bisa nggak kamu ceritain nih, kiat-kiat khusus ya atau trik-trik gitu mencari jurusan master degree yang sesuai dengan jurusan kita nih ya, satunya desain interior. Terus, gimana nih caranya? Gimana ya? Yang penting ini sih research dulu tentang si jurusannya Mmm, yang detail gitu. Karena enaknya sih kalau cari univ di luar itu web-web dari si kampusnya tuh cukup mhm, ini ya cukup informatif. mmm, Mm-mm. Jadi terus harus bandingin juga sebanyak-banyak mungkin kayak universitas dari tiap negara atau apa. Kalau aku sih dulu emang personally tuh emang preferensinya pengen di UK gitu kan. Jadi aku banyaknya ya jadi banyaknya emang carinya univ-univ di UK, mmm, banding-bandingin jurusannya macam-macam. Terus kadang tuh namanya itu kita nggak kenal, tapi iya betul, padahal iya kan, jadi mhm, namanya tuh apa gitu aneh atau antara spesifik banget atau kayak global banget, tapi ternyata pas dibaca oh ternyata dia si programnya tuh kayak gini gitu. Itu harus dibaca satu. Bahkan dulu tuh aku sampai emailin juga si kampusnya kayak untuk mmm, mastiin lagi, nanyain detailnya. Kalau misalnya memang informasinya mereka udah punya, mereka akan share gitu. Tapi kalau misalnya informasinya kayak eh, masih masih tentatif gitu, mereka mhm, akan bilang itu
kalau misalnya nanti udah masuk baru akan dikabarin sama dari departemennya secara langsung kayak gitu. Tapi di email juga mereka juga responsif kayak gitu. Jadi gitu sih banding-bandingin, karena dulu juga aku awal-awal tuh nggak spesifik pengen jurusan apa kan, pokoknya ya udah aja punya punya cita-citanya, terus cari-cari, oh pas dilihat oh yang ini menarik kayak gitu baru deh. Jadi gitu ya Hmm, caranya ya. Mantap. Berarti emang harus riset dulu ya kalau misalnya nyari-nyari perguruan tinggi di iya. luar negeri ya. Nah, suasana kuliahnya di UCL kayak gimana nih Raisya? Bisa ceritain nggak? Ada suasananya gimana Sebelum ya? sebelum pandemi kali Kompetitif ya? banget sih. Oh, kompetitif? Kayak Kompetitif gimana? banget. Kayak eh jadi kan kita tuh banyak banget kan dari segala macam negara gitu. Terus Hmm. tapi mostly sih anak-anaknya pada fresh graduate kalau yang ambil S2 tuh di sini. Oh. Cuma kehitung lah kalau yang emang bener-bener udah pernah kerja sampai 2 Hmm. tahun lebih gitu tuh mostly sih pada fresh graduate gitu. Terus tapi cukup suportif gimana ya. Jadi walaupun kompetitif tapi tuh suportif juga. Dan Hmm. orang-orangnya tuh kan kalau orang barat tuh udah biasa kritis gitu kan ya. Hmm. Kalau berpikir tuh selalu kritis, terus Nanya kalau ya. ngedebatin apa-apa tuh iya nanya banyak, kalau ngedebatin apa-apa tuh kayak wah gitu kan. Serius gitu ya. Itu cukup ngos-ngosan juga sih buat adaptasinya, kayak buat Hmm. ngikutin cara mikir mereka gitu kan. Tapi yang enaknya tuh ya itu yang aku bilang suportif tuh, kalau misalnya kita pertanyaannya bodoh juga tuh nggak akan dijudge gitu, kayak ya ya udah aja gitu dijawab aja Hmm. gitu. Jadi ya jadi enak sih buat buat kalau emang niatnya mau belajar tuh enak banget. Dan aku beruntung juga sih, maksudnya kayak aku tuh gak punya apa-apa banget, terus tapi sekeliling aku tuh kayak keren-keren gitu, jadi aku malah banyak Ikutan menyerap ini ya. dari sekitar gitu. Iya Wah. kayak gitu. Iya, bagus-bagus adaptasinya. Harus ini ya, harus cepet-cepet adaptasi gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan nih Programnya dari. cuma setahun lagi kan. Oh, cuma setahun ya? S2 di sana cuma setahun. Cuma Wow. setahun sih. Jadi gimana tuh S2-nya? Jadi Iya. kan pasti ada tesisnya kan. Terus kalau misalnya Mm-mm. kuliahnya gimana tuh? Jadi paralel gitu atau gimana? Paralel, iya. Jadi Jadi kita tuh formalnya tuh ada 3 term. Ada hmm, 3 term. eh jadi kita ngerjain projectnya studio base kan. Studio base itu bisa kayak 24/7 tuh kegiatannya di studio. Tapi hmm, paralel juga kita sambil mulai studi literatur dari term 1. Nah, terus nanti masuk term 2 udah mulai jelas projectnya mau apa, hmm, baru mulai dibuat proposalnya. Nah, mulai term 3 hmm. sambil beresin project, sambil beresin tesis juga. Wah, jadi padet Gitu. banget ya Raisya ya? Padat banget, nggak bisa libur sih sebenarnya. Kayak Waduh. yang bedain, iya, yang bedain ketika term berjalan sama break itu cuma ketika term berjalan kita kerjanya full di studio gitu kan. Mhm. Full di studio, bener-bener 24/7 banget gitu, kayak nggak ada Sabtu Minggu tuh aku Oh, nggak kenal ya namanya Sabtu Minggu. waduh, nggak sempet Terus jalan-jalan iya, juga. tapi ketika break tetap kerja tapi bisa kerja di luar kampus lah gitu. Oh Jadi gitu. ya kayak itu doang yang Oke. bedain. Itu doang yang beda. Padatnya ya. Karena kan kalau di sini kan ya at least kalau di ITB itu 2 tahun kan ya. Di sana benar-benar 1 tahun full gitu ya. Wow. Tantangannya besar banget ya, Raisya ya. Untung kamu Iya, berjuang ya sampai akhirnya bisa ini ya, ya, nyusun Porto. ya ini juga yang penting bertahan deh. Iya. Ini ada pertanyaan nih dari Omar Rifandi nih di live Wah, hai chatnya. Kak Omar. Orang-orang di sana suka julid Sebentar. nggak, Kak? Katanya. Juli tuh apa ya? Julid tuh Juli gimana tuh ya? apa ya? Julid pura-pura ya, Raisa.
Iya, kenapa Ya, anak polos ya? julid-julid gitu deh. Orang-orangnya bukannya ini ya, bukan julid ya, lebih banyak ke kritis ya nggak Raisya ya? Iya, mungkin ya kritis bentuk positifnya gitu ya. Mhm, mhm. Julid, kalau julid-julid dosen gitu tetap ada kok, Wah, julid-julidin dosen gitu ada. julid-julidin dosen ya, ada ya? Iya. Terus Sama kita tuh aja kan lah ya. kayak ini juga kan, ya jadi si jurusan aku nih, bukan jurusan sih, kayak di UCL, yang Mhm. arsitektural itu, kita kayak kebagi ke research cluster gitu. Oh, Jadi, gimana tuh maksudnya jadi research udah cluster? punya agendanya, udah punya agendanya kebagi research cluster. Jadi Mhm. kadang tuh suka antar research cluster tuh kayak, itu tuh yang arsis itu kayak gini-gini. Itu Oh, ada itu. ada Itu ya? ada yang kayak gitu. Heeh. Terus Oh, terus jadi kita iya, terus kita proyeknya juga tuh kelompok ngerjainnya mmm, jadi ngejulitin kelompok gitu. lain gitu Ya maksudnya? betul. Oke. Mantap Iya. mantap. Oke, kita balik lagi ke pertanyaannya, Raisya ya. Mm, Eee, oh tadi udah ya sistem perkuliahan jurusannya kayak gimana ya, karena jadi paralel ya, antara kuliah sama mm, tesis paralel. Terus kira-kira, ada nggak kiat-kiat khusus cara daftarnya tuh ke misalnya daftar, daftar ke ini ya universitas ya, ke UCL atau ke ke universitas universitas ya. luar negeri lah yang Mm-mm. mhm, Iya. Mostly sih persyaratannya aku juga waktu itu daftar ke macam-macam univ ya. Ya, mhm, disiapinnya untuk daftar ke macam-macam univ waktu itu. mhm. Eh, itu tuh mostly emang satu butuh apa ya, personal statement kan. Personal Oh, statement sama portofolio sama IELTS. Nah, yang mmm, pasti sih yang utama IELTS dulu ya, dikejar dulu poinnya karena kan ada minimalnya. Karena jurusan kita itu bukan jurusan sosial, jadi kebanyakan standarnya itu normal lah 6,5 mmm, IELTS-nya ini. Sebenarnya bisa TOEFL juga sih, cuma waktu itu aku kayak lebih comfortnya emang IELTS sih. Kalau di UK juga mostly emang nerimanya tuh lebih lebih commonnya tuh pakai IELTS. IELTS, oh, oke. Terus, terus tuh personal statement kan. Nah, personal statement waktu itu sih aku eh di situ nyoba gimana ya, jual diri sih sebenarnya juga sih. Oh, personal Kayak statement iya, tuh kayak iniin ini ya, kekuatan kita gitu ya? iya, ngejual Oh, diri gitu, terus harus pinter-pinter aja. Jadi kayak misalnya ketika kita bilang cita-cita kita kayak gini nih, terus kelebihan kita kayak gini, itu tuh harus bisa juga disupport sama track record kita, supaya oh, supaya dianggapnya oh ini realistis mimpinya kayak gitu. Jadi kayak misalnya cita-citanya apa ya, yang misalnya cita-citanya mau jadi desainer, terus kayak oke, track recordnya aku udah pernah bikin karya ini loh, udah pernah bikin karya ini gitu, atau misalnya kayak kompetisi gitu, misalnya mhm, aku tuh seneng sama konsep hal yang kayak gini, misalnya kayak suka budaya-budaya gitu misalnya, terus mhm, disupport lah dengan oh ya aku pernah ikut lomba, lomba terus lomba museum apa kayak gitu, atau misalnya kayak bikin mmm, karya yang emang ngangkat budaya Indonesia banget kayak gitu. Jadi harus harus pintar-pintar mengemas si cita-cita kita dan disupport sama si track record kita juga gitu. Jadi oh, dipercaya lah gitu. Kayak gitu. oh Terus itu personal sama statement. portofolio. Nah, portofolio Mmm. nih. Dulu juga sebenarnya aku tuh minder banget gitu kan. Kayak Mhm, eh tambah lagi interior daftar ke jurusan arsitek gitu kan. Kayak betul betul saingannya tuh betul. sama arsitek-arsitek ya Wah, kan, kayak ngerasa iya, portofolio itu kebanting banget gitu. Kalau arsitek tuh kan kayak wah gitu, heboh gitu potongannya kan. banyak banget ya. Kalau kita tuh paling cuma ya udah render gitu kan, rendernya Iya, realistis gitu kan, paling mentok-mentoknya gitu. Kayak gitu, mmm, jadi aku tuh kayak minder banget. Terus tambah lagi eh kayak software yang aku bisa tuh ya udah itu aja gitu, bener-bener kayak cuma ya udah SketchUp atau CAD gitu kan. mhm, Terus tapi aku tuh berusahanya untuk kayak nyeritain nyeritain karya aku biar bisa cerminin the real me gitu loh. Jadi oh, balik gimana lagi tuh? jual diri lagi gitu. Oh, oke. Iya, heeh, karena kayaknya ya ini sih kayaknya
Kalau di Mhm. luar negeri tuh mereka lebih tertariknya tuh sama personal orang gitu. Karena Mmm. iya, karena kalau skill atau apa tuh mereka mereka menjanjikan ya keluar dari sini kamu bakal bawa skill baru kayak gitu loh. Kalau si Mmm. UCL tuh mereka menjanjikannya tuh kayak gitu. Jadi nggak menuntut untuk kayak ketika masuk kita harus udah bisa ini itu gitu, Mhm. tapi ya itu asal mau belajar aja kan gitu. Jadi Mhm mhm mhm. mereka lebih ngelihatnya personality-nya kayak gitu. Jadi harus harus pintar jual diri itu sih. Wis, jual diri ya. Iya. Oke, bagus Gitu. bagus. Nah, ini nih ada pertanyaan nih dari Asdit Leonitara. Skor IELTS yang diminta di kampus Kakak berapa ya, Kak, katanya? Kalau aku jurusan aku itu minimal overall-nya 6,5, Mmm, minimal per section-nya 6. oke, berarti Gitu. antara 6 sampai 6,5 lah ya IELTS-nya ya? Jadi gini, listening, reading, Mhm writing, speaking. Nah, nilai mhm. empat-empatnya itu si section ini nggak boleh di bawah 6 gitu. Nah, Oh. nanti ketika di total, yang nilai overall-nya itu nggak boleh di bawah 6,5 gitu. Jadi Oh, nggak boleh gitu. nih misalnya 6, 7, 8, 5 gitu nggak boleh. Oh. Kayak gitu. Jadi harus ada Mm-mm. minimal satu-satunya ada, minimal rata-ratanya juga ada ya, gitu ya? Mm-mm. Minimal rata-ratanya ada. Oke oke oke. Ini informasi yang kadang tuh suka, susah loh dapetinnya, taunya 6 aja kan ya, Iya. padahal kan harus ada satu-satunya di itunya ya nggak sih? Mm-mm. Nah, oke, Tapi mantap, biasanya di websitenya ini kok, websitenya detail. website-nya Makanya detail ya. mending sebelum ambil tes apa atau Mhm apa, pilih-pilih mhm. dulu nih kampusnya. Kayak cari-cari, ngelis dulu. Jadi kan ntar bakal ngeset goal nilai IELTS-nya tuh Mmm, yang yang terminimal, yang termaksimal. oke, sip sip, mantap. Mm-mm. Oke, Kak, eee, kenapa kamu memutuskan untuk mengambil kuliah S2? Kenapa nih Aduh, memutuskan untuk berat ya selain pertanyaannya. mimpinya ya, selain mimpinya emang pengen kuliah di Iya, London gitu kan ya, selain mimpi. itu kira-kira kenapa kamu Kenapa mutusin buat ya? kuliah S2? Mhm Jadi sebenarnya dulu tuh ini sih yang nge-trigger-nya gitu ya, pengen mhm pengen S2. Jadi kalau misalnya pengen sekolah di luar negeri, aku tuh sebenarnya dari kecil itu tuh pengen banget punya kesempatan mmm, apapun itu, mau misalnya kayak cuma cuma summer school gitu apa ya? exchange atau S1 summer school gitu, pokoknya pengen banget gitu kan. Kayak pengen gitu punya kesempatan dengan gitu. Nah, Mmm, tapi kalau misalnya S2 itu tuh ke-trigger-nya waktu itu sebenarnya waktu aku tugas akhir. Nah, jadi mmm, waktu tugas akhir tuh aku tuh kayak ngerasa aku tuh kayak punya ide gitu ya, tapi tuh kayak terbatas banget untuk kayak ngerealisasiinnya karena aku tuh cuma mmm, tahu cuma tahu segitu-segitu aja, terus software yang aku kuasain juga cuma ya udah SketchUp atau CAD gitu. Jadi ketika sedangkan pas aku lihat-lihat reference project di luar negeri kayak gitu-gitu tuh kayak wah keren banget gitu kan, terus kayak gimana ya caranya kayak gitu tuh kayak jadi terbatas gitu kan, terus akhirnya ya di situ aku ngerasa sih kayak aku pengen untuk kayak memperluas mhm, knowledge dan skill aku gitu, kayak sebenarnya cuma sebatas supaya aku bisa ekspresiin yang ada di otak aku aja sih gitu mmm. gitu jadilah ya udah deh S2 gitu. Oh gitu, oke oke, mantap sih. Karena kan itu Mm-mm. bukan keputusan yang mudah ya. Kadang, kalau saya ya dulu, Mm-mm. kalau aku tuh dulu, apa ya, mutusin mau S2 tuh gara-gara pengen jadi dosen. Jadinya Nah bener-bener iya iya gitu bener-bener kan ya. Kan mungkin ada beberapa iya. pertimbangan lain ya, S2 tuh ada juga yang pengen naik jabatan gitu kan ya, ada yang pengen jadi Mm-mm. dosen, ada juga yang kayak kamu ini, ngejar mimpinya atau pengen, Mm-mm. challenge diri gitu kan ya. Iya iya karena kan kalau kalau emang cita-citanya dari awal pengen jadi akademisi kan Mhm jelas gitu ya saya mhm mhm. perlu dan maksudnya memang tujuannya juga untuk kayak advancing gitu kan kayak oke gitu kalau aku tuh kayak sebenarnya kayak aku tuh nggak jadi lebih advance juga sama Mhm mhm. daripada yang lulusan S1 gitu Mhm kan
karena kayak pengalaman aku juga ya udah cuma sih segitu aja gitu, tapi Hmm. paling enggak dengan aku tahu skill baru, dengan aku tahu knowledge baru bertambah gitu, jadi aku tuh jadi apa ya, ngelebarin sayap aja sih sebenarnya gitu, kayak Iya gitu. iya iya, betul betul. Dan akhirnya juga bisa ini ya, bisa cepat lulus deh ya, Iya, amin deh, dari stage amin. terakhir. Iya. Nah, tadi udah ceritain apa aja yang harus disiapin, ya kan ya kayak IELTS, terus personal Hmm. statement, ya kan ya portfolio. Nah, selain itu ada lagi nggak sih yang harus disiapin untuk kuliah di luar negeri ya? Bukan hanya di UCL atau di London, misalnya kayak mental kamu gitu kan ya, karena Oh kan kamu iya, bener-bener apa namanya, jauh dari tanah air ya nggak? Terus iya, nggak tahu ada benar-benar. saudara atau enggak, ada teman atau enggak gitu kan ya. Nah, itu gimana Iya, nih? iya. Apa yang harus disiapin nih Raisya? Iya, itu mental sih, bener sih itu. Soalnya nggak sedikit juga kan kisah orang-orang yang udah keluar negeri terus tapi gagal atau gimana gitu ya. Itu tuh Mmm, nggak, dan maksudnya dulu tuh aku ngerasa itu tuh tabu banget gitu kan. mhm Kayak mhm. masa sih gitu kan udah jauh-jauh. Tapi pas aku nyampe sini juga ya kerasa sih, apa ya? eh jadi kayak buat buat ngekip ngekip kita buat bertahan gitu loh, kayak makanya iya, jadi kayak menurut aku emang penting banget buat kayak ngeset goal yang clear gitu, tapi Mmm, clear ini tuh bukan dalam artian kayak harus saklek gitu ya, harus saklek kayak misalnya mau A harus A gitu, enggak, tapi itu yang mhm, penting tuh jelas aja gitu. Oke, kalau jadi buat ngekip kita tetap nge-push untuk survive gitu kan, karena pressure-nya tuh banyak banget, dan apalagi kalau di luar negeri kan bukan cuma harus sekolah tapi harus bertahan hidup juga, harus makan, iya. harus apa gitu Iya kan, iya harus bener. ngatur jam tidur apa, nggak ada gitu kan yang kayak masakin makanan, nyuapin gitu ketika kayak kita sambil kerja gitu terus ada yang nyuapin gitu kan, gitu tuh nggak ada gitu, bener-bener kayak harus nyiapin makan dulu terus makan kayak gitu kan. Nah, itu Mhm, kalau misalnya punya clear goal, jadi kan kita juga apa ya, nge-push diri kita terus gitu kan, ayo ayo harus selesai, harus survive lah minimal, nggak harus ngejar distinction lah atau apa gitu, yang penting survive mhm, dulu lah gitu. Jadi mmm, kayak gitu sih, tapi ya itu jangan sampai saklek, harus bisa adjust juga karena kan banyak hal yang di luar kontrol kita kan, apalagi ketika kita keluar negeri, unpredictable lah gitu. Jadi mhm. harus bisa adjust, harus bisa oh ya udah mungkin emang yang terbaiknya kayak gini, harus kayak gitu sih. Iya iya, Gitu. betul betul. Karena ya pengalaman saya juga dulu ke luar negeri tuh kayak, aduh, kayak kita mau ini cuma sama temen doang kan ya kalau mau apa tuh, mau cerita Iya, gitu kan ya. Kalau nggak ada temen iya, pusing, ya nggak? iya. Mhm mhm. Oke, mmm, kira-kira ada banyak nggak sih beasiswa yang ditawarin ya untuk ke luar negeri selain LPDP ya, yang menurut kamu tuh visible, terus tuh yang lumayan banyak benefit buat, best one-nya gitu? Selain LPDP Hmm. kalau menurut kamu banyak nggak? Kalau dari UCL gitu? Banyak sih, iya, banyak sih kalau misalnya untuk keluar negeri itu banyak, kayak misalnya kalau mau ke US ada Fulbright, Mhm, terus Jerman itu ada di AAD, mmm, Australia, AAS gitu, tiap negara tuh punya banyak gitu. Terus ada juga kalau misalnya mau ke daerah Timur Tengah kayak gitu juga banyak. Cuma mhm, kalau UCL sendiri dari kampusnya nggak ada, dari kampus UCL dia nggak ngadain. Mereka itu kalau dari kampusnya sendiri cuma ngadain buat eh, warga negara sini atau mhm, yang S1-nya di sini gitu. Jadi mmm, kalau untuk UCL itu cuma bisa kalau dari student abroad itu LPDP atau chevening. Chevening itu yang dari pemerintah UK kayak gitu. mmm. Oh jadi pemerintahnya langsung ya? Dari pemerintah UK kayak gitu. Ini dua-duanya juga full funded kok, full funded. Boleh banget ya? LPDP sama chevening dia full funded. Full funded tuh berarti termasuk, apa ya,
biaya hidup gitu ya? Iya, mhm. Oke oke, Biaya mantap. hidup, tiket pesawat juga. Tiket pesawat juga pulang pergi, tapi Mhm. ada maksimalnya pasti ya? Iya, cuma cuma berangkat pertama Berangkat sama pulang terakhir pulang aja? udah itu doang. Oh, oke oke oke. Mhm. Mmm, mumpung nih kita lagi bahas beasiswa nih ya, bisa nggak kamu ceritain proses seleksi kamu waktu ngajuin LPDP gitu, Aisyah? Mhm. Panjang. Prosesnya panjang ya, kayak satu buku ya, Iya, Mas, ya? itu heeh, itu. Lama sih aku waktu itu persiapannya. Dan Lama ya? cukup ngedadak, nggak ngedadak banget sih. Kayak karena aku dulu cita-cita tuh pengennya ya udah S2 S2-nya pengen langsung gitu. Nah, kalau misalnya emang nggak dapet beasiswa, ya udah kerja aja gitu kan. Jadi waktu Oh, itu aku emang bener-bener pengennya langsung begitu lulus langsung S2 2, gitu. Jadi persiapannya tuh lama sih. Jadi aku waktu itu persiapan dokumen dan sebagainya itu sambil aku tugas akhir kan. Sambil aku tugas akhir nyiapin esai-esainya, terus ngejar skor IELTS gitu kan. Itu juga lumayan sih. Eh, hampir keteteran, hampir. Tapi jadinya latihan, jadi pas kesini nggak kaget gitu. Oh iya, bener bener. Terus, itu lumayan lah 1 semester nyiapin dokumen. Terus habis itu tes kan. Jadi tahapnya tuh dari mulai administrasi, habis administrasi itu tes TPA yang apa sih yang Terus ilmu pengetahuan, pengetahuan itu. heeh heeh. TPA sama essay on the spot. Jadi mereka tuh ngasih topik, ya jadi kita di tempat kasih topik, kita harus nulis essay. Kalau luar negeri itu bahasa Inggris kan, nulis essay harus bahasa Inggris. Terus kita merespon lah si isu yang dilemparkan ini. Nah, isunya mostly sih isu-isu terkininya di Indonesia kayak gitu. Mmm, Terus kalau itu udah lolos, tahap terakhir itu wawancara sama LGD. LGD mmm, itu kayak forum diskusi gitu. Nah, itu semuanya bahasa Inggris. Wawancara pun bahasa Inggris waktu itu. Kayak gitu. Udah deh sampai akhir ada kayak persiapan keberangkatan gitu, kayak pembekalan sama penandatanganan kontrak. mhm mhm. Terus, iya udah deh sama tinggal siap-siap berangkat deh. Persiapannya cukup 2 tahun lah, 2 tahun ya? 2 tahun. Sejak kamu, Mm-mm. ngirim formulir gitu? Sejak daftar. Mm-mm. Oke. 2 Sejak tahun. sejak persiapan mau daftar itu 2 tahun cukup. Karena aku sempat sambil nunggu pengumuman kan Kerja ya? nothing tulus gitu ya, kayak yaudah deh daripada buang waktu. Mhm, Jadi aku sambil kerja juga waktu itu. Jadi kan kalau misalnya emang aku terima ya udah lanjut kerja gitu. mhm mhm mhm. Kayak gitu. Oke oke. Wah, berat banget ya, sambil kerja, Iya. sambil nyusun-nyusun ya. Tapi kebiasa ya jadinya ya kamu ya, di sini pas kuliah juga jadinya lebih terbiasa ya? Jadi lumayan gak kaget lah. Kalau Oke, terbiasa mah masih lah, masih proses masih ada membiasakan. proses ya? Mhm. Oke, mantap mantap. Nah, kira-kira nih di LPDP sendiri, ada nggak sih syarat-syarat khusus yang harus dilakukan beasiswa setelah sekolah? Misalnya mungkin Setelah ya. setelah sekolah harus balik lagi atau harus gimana gitu, Raisya? Iya, iya. Harus pulang ke Indonesia dong. Itu kan Harus ya. udah dibayarin gitu kan ya. Iya iya, betul betul Harus betul. pulang, iya. Terus sama ya harus mengabdi buat negara. Mengabdinya tuh bentukannya gimana kita sebenarnya. Cuma yang penting berkontribusi lah, berkontribusi dan apa namanya? Yang penting positif kontribusinya gitu. Jangan sampai ikutan rusuh-rusuh tuh yang kemarin di Papua gitu misalnya, terus ternyata ada awardee ikutan ribut gitu kan, ya itu kan gak boleh lah, gak boleh kayak gitu. Betul 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 betul. Harus yang Berarti harusnya positif-positif. kayak gitu lah ya, mengabdinya Mm-mm. dalam hal positif, terus Iya, harus balik ya ke Indonesia ya, buat memajukan harus Indonesia. pulang. Pasti pulang ya, Raisya ya? Iya, berat juga lagian kan hidup di luar negeri, Bener, apalagi mahal. nggak ada saudara ya. Wis, mahal Iya, ya. makanannya juga nggak enak. Nah, itu tuh biasanya tuh makanan ya yang agak Iya. susah ya, lidah kita tuh Mm-mm. agak
gimana gitu, mereka kan jarang pakai rempah-rempah ya, terus tuh, Iya, pokoknya nggak enak ya kalau makan ya. iya nggak enak deh. Susah mencari makanan enak, harus masak sendiri. Betul betul, mantap mantap. Berarti sekarang skill-nya nambah ya? Skill masaknya jadi Wah, nambah itu tuh. masak microwave itu, masukin microwave. Masak microwave, mantap mantap. Nah, oke, balik lagi nih kita ke kuliah ya, kuliah di UCL atau kuliah di London. Kira-kira lingkungan belajar saat kuliah tuh kayak gimana nih selain, apa namanya, selain tadi banyak yang berpikir kritis gitu, ada lagi nggak, khas-khas yang hanya bisa ditemukan, saat belajar di London atau saat belajar di luar negeri lah kayak gitu? Mhm. Mhm, Apa ya, yang kerasa banget resource-nya ini sih, resource-nya luas banget sih, resource. itu. Iya, jadi itu juga sih salah satu alasan kenapa aku milihnya ke luar negeri gitu ya, bukan Mhm, di dalam negeri. Karena aku merasa kalau di luar negeri itu, eee, ya akses kita ke berbagai resource tuh luas banget. Bahkan, apa ya, jadi si dosen-dosen si tutor-tutornya kita ini juga kan mereka tuh dari berbagai negara juga, jadi multikultural gitu kan, multikultural dan cross disiplin. Jadi nggak harus kayak arsitek gitu, nggak mmm, harus arsitek, tapi cross disiplin. Ada yang emang dari computer science, ada yang dari robotik advance kayak gitu-gitu. Jadi tuh mmm, kalau kita nanya-nanya tuh seru gitu, perspektifnya tuh macam-macam gitu, dan belum lagi perspektif dari berbagai macam negara gitu kan. iya Dan betul. iya, Bawa dan isu-isu itu khusus lagi ya? iya, dan itu menurut aku justru menguntungkan juga sih, karena jadi bikin akunya juga less minder gitu. Oh, Karena iya, karena kan kayak nggak bisa dibandingin gitu knowledge-nya kita sama mereka tuh. mmm, Kayak karena background-nya beda-beda gitu, jadi ada hal yang emang ternyata aku lebih tahu, tapi mereka belum tahu tentang itu. Tapi ada juga banyak juga hal yang kayak mereka tahu, tapi aku nggak tahu gitu. Jadi tuh enak lah gitu mhm untuk sharing dan sebagainya, kayak mhm. gitu. Itu sih. Kemarin juga sempat bahas yang tentang sertifikasi itu kayak gimana nih, Raisya? Oh Yang iya, jadi kayak makanya aku ambilnya tuh architectural design kan, bukan mhm yang arsitektur. Karena kalau arsitektur di sini tuh dia eh apa ya, programnya itu udah ada sertifikasi dari RIBA, sama satu lagi apa gitu. RIBA tuh jadi itu kayak sertifikasi keprofesian gitulah ya, mhm kayak keprofesian. Nah, kalau S1-nya itu kebanyakan emang dari berbagai negara. Kalau aku ngobrol sama teman-teman kuliah aku tuh, mereka tuh mhm. kebanyakan tuh emang programnya 5 tahun. Jadi kuliahnya Oh, 4 tahun, terus 1 tahun persiapan untuk ujian sertifikasi itu. Jadi ketika lulus S1 udah punya sertifikasi part 1 gitu. Nah, jadi oh, ketika kita mau ambil S2 arsitektur, itu kita harus punya sertifikat part 1 untuk kemudian ambil S2 yang nanti lulusnya akan certified part 2 gitu. Nanti mau mmm, S3 lagi, certified lagi part 3 kayak gitu. Jadi udah sertifikasinya tuh udah di dalam programnya juga gitu. Makanya mmm, makanya dia programnya walaupun di UK juga, tapi programnya 2 tahun si arsitektur ini. oh Dan aku gitu. nggak bisa ambil karena kan aku bukan jurusan arsitektur dan aku nggak punya sertifikasi arsitekturnya ini gitu, si Mmm, sertifikasi riba dan sebagainya. mhm mhm Kayak mhm. gitu. Wah, jadi kayak gitu ya. Tapi Mm, kayak sebenarnya kan itu kan S1, S2 kan ya, bukan, ke vokasi gitu kan ya. Kalau misalnya di enggak. Indonesia kan vokasi yang bakalan ada sertifikasi kayak gitu-gitu ya. Ini Mm-mm. kayak kayak programnya apoteker, kayak programnya dokter gitu Mm-mm. ya. Jadi yang kayak gitu ya, Mm-mm. jadi dapat 1 tahun Iya, ada langsung lulus disumpah dokter gitu kan, kayak gitu. betul betul betul. Wah, oke oke, mantap mantap. Nah, kira-kira kamu pernah nggak ngalamin culture shock? Sebelum ini ya, sebelum kamu sudah tidak minder lagi sama teman-temannya, Ya, awal-awal pernah nggak ngalamin kayak gitu? iyalah,
Pastilah, pasti. Kayak gimana? Cuma ya, cuma sebenarnya ya aku agak diuntungin juga sih karena dulu aku sempat punya kesempatan juga untuk exchange student waktu masih SMA, masih remaja kan masih labil gitu. Jadi aku belajar handle culture shock saat itu. Jadi Hmm. ketika aku kesini, aku ngalamin culture shock, tapi at least untuk ngehandle-nya lebih mudah dan lebih cepat lah. Mostly tuh kan kalau culture shock tuh 3 bulan pertama kan, 3 bulan pertama tuh masih yang kayak gitu. Tapi aku lebih cepat lah gitu. Udah misalnya begitu ngadepin sesuatu tuh, oh iya ini tuh eh, kayak gini lah gitu, bisa lah di handle kayak gitu tuh pasti ada sih. Culture shock-nya bentuknya kayak gimana sih, Resya? Apa ya? Kepo aku. Macam-macam sih. Kalau yang aku ngerasain tuh ada dua ya. Satu ya culture shock gaya hidup. Yang satu Hmm. culture shock pola belajar, ya kan. Hmm. Kalau gaya hidup lebih cepat lah aku ya adaptnya gitu. Cuma Hmm. untuk pola belajar ini yang susah ngatur Hmm. waktunya, terus ya itu yang tadi karena kritis-kritis. Jadi kan aku kan untuk involve di dalam kelas tuh harus harus coba berpikir kritis juga kan. Dan Hmm. maksudnya kalau mereka tuh kan terbiasa ya dari SD, dari lahir mungkin gitu, dari masih embrio gitu udah diajak ya kan udah diajak diskusi kritis gitu kan mungkin sama orang tuanya, terus di Iya. sekolah-sekolahnya juga memang dibentuk budaya seperti itu gitu. Hmm. Sedangkan kalau kita kan kayak belum sampai tahap itu. Hmm. Jadi walaupun aku tahu udah dikasih tahu sama senior-senior sama yang berpengalaman kayak orang-orang tuh mikirnya kritis, kamu tuh harus berpikir kritis juga, cuma kan nggak biasa ya, jadi tuh kayak Hmm. gimana gitu. Terus iya, terus kan baca buku tuh jadinya harus kayak oh ya supaya kalau diskusi nyambung tuh kayak harus baca buku semalam sebelum, 2 malam sebelum kayak gitu Hmm. sih. Itu Oh, jadi ke situ berat ya. banget sih. Tapi Inisiatifnya juga harus tinggi kayak gitu-gitu kan. karena itu emang Cukup mengambil berat. nilai juga kah atau gimana? Iya sih, maksudnya kayak Mmm, karena kan kalau studio based kan kita nggak ada penilaian ujian atau apa gitu kan. Karena langsung ke Jadi hasil ya? jadi tuh kayak emang kita yang dinilai progres. Ketika emang kita Mmm. nggak kelihatan aktif, apa yang Mhm. mau dinilai gitu kan, Betul betul kayak betul. gitu. Jadi jadi ya itu sumber sumber nilainya memang dari situ gitu. Ketika kita Mmm. diam-diam aja ngikut-ngikut aja dianggapnya kayak, "Ngerjain nggak sih?" Gitu kan. Iya iya, bener 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 bener. Heeh, Kan kalau di sini kan, kalau di Indonesia kan pasti ada yang namanya asistensi bimbingan gitu. Kalau di sana emangnya mhm. nggak ada ya, Resya ya? Ada sih, tapi bentuknya lebih ke tutorial. Jadi Oh. jadi bukan kayak asistensi update progress, Mhm. tapi bentuknya tuh tutorial. Jadi misalnya kita, oh progress udah sampai sini, kita update, terus kita mengalami masalah kesulitan yang spesifik, kita bahas bareng-bareng sama tutornya, dikasih Mmm. tutorial gitu. Terus kan di sini tuh pemakaian software-nya macam-macam banget gitu kan. Oh, Aku aja apa sampai aja? belajar coding. Iya, Hah? aku aja tuh sampai belajar Coding? coding. Iya. Oh my god. Aku belajar coding, bikin robot, kayak gitu-gitu kan. Ah, Nah, iya, kamu itu bener tuh jurusan arsitektur? semua orang menanyakan hal yang sama, teman-teman aku yang Oh. di sini juga kayak gitu. Jadi, eh jadi bener-bener segala macam tuh dipakai gitu kan. Jadi kita Mmm. semester 1 itu term 1 itu kita eh, fokus tentang basic skillnya ini. Jadi kayak diajarinnya tuh gini, sehari sebelum kelas mereka akan kasih email, ini materinya ini, coba tonton tutorial ini, coba baca ini. Jadi kita harus harus diisi dulu nih. Habis itu Mhm. besok kelas kayak go through si tutorialnya yang basic. Udah cuma cukup sampai situ. Begitu next weeknya udah harus bahas spesifik spesifik problem gitu. Jadi Mhm. itu ngos-ngosan juga sih. Ngos-ngosan juga iya. Kayak gitu Wah, karena harus belajar cepet gitu kan. Ya, itu berat banget itu. iya. By the way, ini di Instagram-nya tiba-tiba
ended gitu. Coba kita, ini Oke. dulu ya, Iya. santai minum dulu Raisya, minum dulu. Gimana Yes, yes. Billy, udah bisa online lagi? Halo Billy? Minum dulu lah Raisya, kasihan aku Iya. pancing terus. Tapi seru ya jadinya, nggak kebayang Iya. banyak gitu. Udah. Ini ada nggak ya isinya? Aku ambil minum dulu ya. Sip, sip, mangga. Billy, gimana Billy? Lanjut lagi atau gimana? Oh, ya. Sorry, kayaknya tadi ada sedikit teknis, nah video edit, cuman ntar mungkin jadi yaudah break dulu. Ini kita lagi setup lagi, ntar langsung kita on air lagi sih sebenarnya. Siap, Coba siap. ya. Oke. Ntar paling ini aja apa woro-woro aja masih.